Wow, kota Jiang benar-benar makmur sangat berbeda dari desa. Tetap semangat Jiang Tian, kali ini aku pergi ke kota untuk bekerja harus meraih sesuatu yang hebat. Kakek-kakek. Sepertinya kepanasan sinar matahari. Kamu baru tiba dari desa, bukan? Orang desa itu kurang pengalaman serta tidak mengerti apa-apa. Hal-hal semacam ini gampang memeras uang. Kami, warga kampung, walau kurang pengalaman. Namun sejak kecil kami telah diajari menolong orang lain. Orang kampung, jika tak mau mendengar saran, terserah. Mari. Kakek, apa sudah merasa lebih baik? Anak gadis, terima kasih sudah menolongku. Boleh aku tahu namamu? Nama saya Jiang Tian. Sudah punya kekasih? Cucuku juga masih single. Nanti akan kuhubungi dia serta mengenalkan kalian. Lihat, Tuan Shen datang. Hei, Tuan Shen hadir, Tuan Shen sudah tiba. Tuan Shen. Bisakah Anda memberitahu lebih dulu konferensi pers hari ini tentang apa? Tuan Shen. Mohon katakan beberapa kata. Berikan komentarnya. Kakek, Halo cucuku, ada sesuatu yang terjadi, cepat datang dan selamatkan aku. Kakek, silakan duduk di sini. Wow, Tian, kamu juga duduklah. Tian, cucuku itu sudah berusia 28. Dia memang cukup pendiam, namun sifatnya dan kualitasnya benar-benar tak ada masalah. Kamu sudah menyelamatkan kakek takkan memperkenalkan cucu yang sembarangan padamu. Kakek, Inilah cucu saya, Senjin si kalian. Segeralah urus buku nikah lalu langsung menikah. Kakek, berhentilah menimbulkan masalah. Di telepon kau bilang ada sesuatu, apa yang sebenarnya terjadi? Aduh, aku nyaris pingsan karena kepanasan. Syukurlah Tian menolongku. Jadi bagaimana kondisimu sekarang? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit untuk dicek. Aku sudah baik-baik saja. Jangan alihkan topik, kata orang hutang nyawa, mesti ditebus dengan pengabdian. Justru Tian yang menyelamatkanku. Kau nikahi saja, Tian. Anggaplah itu sebagai balas budimu padaku. Kalau memang ingin membalas jasa, mengapa kakek tidak menikahinya sendiri saja? Dasar bocah nakal. kakek. Aku tak meminta imbalan. Lagi pula, aku baru tiba dari desa ke kota untuk bekerja. Belum berniat menikah. Lihat kan, dia sendiri sudah berkata begitu. Tian, kau tak mau apa karena khawatir tak bahagia setelah menikah. Tenang saja, selama kau bersedia besaran maharnya terserah kau. Halo Bu, aku sudah tiba di Jiangcheng. Gadis sebaik ini jangan sampai terlewat. Bukan berarti aku menolak menikah. Aku hanya khawatir wanita memanfaatkan balas budi untuk menekan kita. Benarkah rumah sakit sudah menemukan donor ginjal untuk ayah? Jangan panik. Biaya operasinya 280 juta. Akan kucari caranya. Kakek, Tian, sudah ngau pertimbangkan masak-masak? Kakek sudah tua suka bercanda. Karena kau tak ingin menikah. Kalau begitu lupakan saja. saya bersedia menikah. Ah? Tapi aku butuh mahar 280 juta. Kakek sudah kubilang, kan pernikahan ini tak boleh terjadi. Diam. 280 juta, ya? Bukan masalah. Kakek, kau sungguh baik. Aku keberatan. Keberatan ditolak. Dapat menikahi gadis sebaik ini adalah keberuntungan keluarga Shen.
Ada apa? Nanti kita bicarakan setelah kalian mengurus surat nikah, ayo. Kakek, aduh, kakek. Aku tak menyangka baru saja tiba di kota aku malah menikahi pria yang baru ku kenal setengah jam. Kakek sudah membawa barang bawaanmu pulang ke rumah. Kunci rumah. Waktu sudah tidak pagi, hari pertama kerjaku akan terlambat, aku pergi dulu. Aku akan mengantarmu. Ah. Naik mobil. Ini mobilmu? Mobil ini setidaknya berharga 2 atau 300 miliar kan? Tak kusangka di kota hidupmu lumayan baik, bahkan ada supirnya. Saya menemukan harta karun. 200 miliar bahkan tidak cukup untuk membeli logo mobil ini. Sudah tiba. Terima kasih. Tunggu. Kamu bekerja di Shen Group. Saya bekerja sebagai pembersih di sini. Jangan khawatir, 280 juta itu aku pasti akan bekerja keras dan segera mengembalikannya kepadamu. Jangan-jangan dia bukan tipe yang memanfaatkan kebaikan untuk keuntungan Jiang Tian cukup menarik. Tuan Shen Nyonya bekerja di perusahaan kita. Apakah perlu diperhatikan? Tidak perlu. Keluarga Shen kami selalu memisahkan urusan pribadi, dan pekerjaan belum lagi lihat dia seharusnya tidak perlu bantuan dari orang lain. Halo, aku Jiang Tian, direkomendasikan secara internal oleh Song Tiancheng, lulus wawancara dengan sukses, baru direkrut hari ini, petugas kebersihan Jiang Tian. Oh, aku dengar apakah kamu dari pedesaan? Masyarakat pedesaan memang tidak tahu waktu. Kenapa jika dari perdesaan, saya terlambat karena bertindak heroik dan menunda waktu? Grup Shen kami adalah perusahaan internasional, staf di sini minimal berpendidikan sarjana. Mana yang tidak lebih baik darimu? Orang desa seperti kamu itu tidak ada apa-apanya. Memberimu pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Itu sudah memuliakanmu. Beraninya kamu mencari alasan untuk terlambat? Jika karyawan di perusahaan semuanya sepertimu yang memandang status, maka perusahaan tidak jauh dari kebangkrutan. Apa yang kamu ributkan? Manajer He, Jinshi akan segera datang ke perusahaan. Orang-orang yang tidak penting harus segera pergi. Jinshi, Presiden perusahaan kami adalah Shen Jinshi. Jangan-jangan bahkan kamu tidak tahu nama presiden direktur kami ya. Shen Jinshi. Suatu kebetulan ternyata presiden direktur perusahaan ini sama dengan nama suami baru saya. Ternyata direktur utama perusahaan ini punya nama yang sama, nama suamiku yang baru. Beraninya kau berkata demikian. Jangan-jangan maksudmu mengatakan kalau Tuan Shen ialah suamimu kan? Aku? Kau kenapa main pukul orang sembarangan? Seorang petugas kebersihan dari desa berani-beraninya berkhayal tentang presiden grup Shen. Aku tidak. Manajer He, pada berkas pendaftarannya tertera bahwa dia belum menikah. Kulihat dia masuk perusahaan sebagai petugas kebersihan dengan tujuan mendekati presiden Shen. Benar-benar tak tahu diri. Jangan terlalu membesar-besarkan kemampuanmu. Betul, siapa sih yang tak kenal manajer He yang bersahabat sejak kecil dengan Presiden Shen? Ikatan mereka sekuat emas. Tak seperti perempuan rendahan ini, bermimpi pun tak pantas. Kulihat lantai ini agak kotor. Kenapa masih berdiri di sana? Cepat kerjakan tugasmu baik-baik, bersihkan lantai ini sampai kinclong. Aduh, sepatuku. Oh buta ya, kamu menodai sepatu bermerek milik manajer He. Orang kampung sepertimu bisa ganti? Dapat tak masalah lab saja bersih. Manajer He, Anda memang berhati mulia. Apalagi yang kamu tatap, cepat bersihkan sepatu manajer He sampai bersih. Masih ada 200 juta yang harus kulunasi. Gaji pekerjaan ini lumayan, jangan nekat hanya karena emosi. Kalau tak sanggup bersihkan, berlutut lalu bersihkan. Jangan keterlaluan. Tak mau berlutut ya. Berlutut dan bersihkan. Lepaskan. Tuan Shen datang. Berlututlah. Lepaskan.
Jinxi. Hai Tuan Shen. Hai Tuan Shen. Hai Tuan Shen. Apakah Anda sungguh Presiden Shen dari grup Shen? Tuan Shen, petugas kebersihan dari pelosok desa ini berstatus rendah, terlalu berani dan gegabah. Akan segera saya usir dia. Hentikan. Pegawai yang direkrut oleh perusahaan kami selain kompetensi dan pengalaman integritas jauh lebih penting. Setiap kali kami merekrut karyawan, kami telah mengelompokkannya berdasarkan tingkat. Silakan menuju Departemen Sumber Daya Manusia urusi sendiri. Prosedur pengunduran diri perusahaan kami tidak memerlukan pegawai sepertimu. Shen, manajer Himohon bantu saya membujuknya. Saya bawa keluar. Tuan Shen, saya keliru Tuan Shen. Saya benar-benar tak akan mengulanginya lagi. Tuan Shen, Tuan Shen, saya bersalah Tuan Shen. Maafkan saya. Ya Tuan Shen, Tuan Shen. Jinxi rapat akan segera dimulai. Temui aku di kantorku nanti. Baik. Celaka petugas kebersihan ini pasti akan dipecat langsung oleh Tuan Shen. Yang udah sepantasnya. Siapa suruh dia menaruh hati pada Presiden Shen? Apakah suami kilatku ini benar-benar seorang CEO dengan aset triliunan? Tuan Shen, Mengapa kau tak berbicara? Kau memang Presiden Shen dari grup Shen. Tak terbantahkan. Lalu mengapa kau tadi berpura-pura tak mengenal saya? Di tempat seperti itu tadi, aku pun tak tahu apa yang ada di benakmu sejatinya kau pikirkan. Maka aku tidak mengumumkannya hubungan kita. Namun, hal ini bukan berarti aku bermaksud menyembunyikan relasi kita sebagai sepasang suami istri. Aku mengerti, pernikahan diam-diam memang bagus. Menikah secara rahasia. Aku tak ingin pernikahan ini mempengaruhi pekerjaanku. Tapi tenang saja, aku pun takkan memanfaatkan hubungan kita demi mencari jalan pintas atau semacamnya. Ternyata dulu aku benar-benar salah paham tentang dirinya. Aku harus pergi kerja dulu. Bersanding dengannya. Ternyata rasanya cukup menyenangkan. Aku ingin menyentuhnya. Hahaha. Petugas kebersihan ini belum juga dipecat. Benar kan? Dia satu-satunya yang berniat tersembunyi pada Tuan Shen. Namun belum juga dipecat. Sepertinya dia memang kompeten. Kabari tim. Rapat akan dimulai di ruang konferensi dalam 5 menit. baik. Jinxi, kalungmu agak miring. Baiklah, hal-hal semacam ini nanti bisa kulakukan sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Itu. Kau tahu hubungan Tuan Shen dengan manajer He? Kau bahkan tak tahu soal ini. Manajer He dan Tuan Shen itu teman masa kecil. Meski keluarga Shen dan He saling berseteru, hampir tak berhubungan. Namun manajer He amat menyukai Tuan Shen. Dia masuk ke perusahaan Shen khusus demi Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen pernah mengatakan secara terbuka bahwa ia sudah punya kekasih selama 3 tahun. Ia punya kekasih? Dia sudah punya pacar. Bisa jadi itu He Cuiwe? Kalau bukan manajer He, siapa lagi? Kuberikan satu saran. Manajer He tidak ragu terhadap siapapun yang menaksir Tuan Shen, jadi kau hentikan perasaanmu pada Tuan Shen. Baik, akan kukirim dokumennya. Shen Jinxi sudah punya pacar. Kenapa dia tetap ingin menikah denganku? Apakah karena mereka tak bisa menikah? Sehingga dia terpaksa menikah denganku lantaran desakan kakek? Brengsek. Tuan Shen, apakah kita perlu mengumumkan soal pernikahan Anda dengan Nyonya? Tidak usah. Kami menikah secara diam-diam, jadi harus jaga kerahasiaannya. Tenang saja, aku berjanji tak akan memberitahu
siapapun di kantor soal pernikahanmu. Tadi kalian bilang siapa yang menikah. Tuan Shen, itu bukan urusanku. Kau sudah menikah. Ya. Kau menikahi siapa? Siapa perempuan itu? Itu bukan urusanmu. Kau tahu aku datang ke perusahaan ini demi dirimu. Sudah berkali-kali kukatakan aku hanya menganggapmu sebagai adik. Kenapa kau tega padaku? Aku benar-benar menyukaimu. Hicu Yue, kalau masih mau bekerja di keluarga Shen, jangan sekali-kali mengucapkan hal semacam itu. Halo, Bu. Ibu mau datang ke kantor? Biar aku menjemputmu. Tidak usah, kakekmu bilang kau sudah menikah, istrimu juga bekerja di kantormu. Kebetulan ibu sedang di Jiangcheng. Kau fokus saja bekerja sampai bertemu di kantor nanti. Halo Nyonya. Selamat pagi Nyonya. Saya hendak bertemu dengan menantu angkat saya. Kenapa Anda membawa begitu banyak orang? Nyonya, Anda orang terpandang, keamanan tetap prioritas. Hari ini saya sengaja berbusana seperti ini, agar terlihat lebih bersahabat, khawatir menantu angkat saya terkejut. Saya akan berangkat sendiri, nanti jemput saya di Shenxi saja. Baik, Nyonya. Hati-hati. Nyonya. Manajer He, siapa yang membuat Anda kesal? Anda bisa ceritakan pada saya. Kalian sedang repot apa di sini? Baru saja ada kabar, Ibu angkat Direktur Shen, Nyonya Nancheng akan berkunjung ke perusahaan. Semua orang sibuk mempersiapkan penyambutan. Kalau saya dapat menarik perhatian Nyonya Nancheng, beliau pasti bisa menjodohkan saya dengan Jinxi. Kemampuan Jinxi memang hebat. Perusahaan sebesar ini dikelola begitu rapi memang luar biasa. Maaf Nona, Anda tidak apa-apa? Nenek bau? Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Saya. Kelihatannya seperti ibu-ibu kampung. Ini grup internasional Shenxi. Layakkah orang sepertimu datang ke sini? Duh, cepat pergi. Apa yang kalian lakukan? Jiang Tian, jangan-jangan nenek bau ini kerabat desamu, ya? Jiang Tian. Bukankah itu nama menantu angkat saya? Bibi tak apa-apa. Mari kita duduk di sana. Tak apa-apa, tak apa-apa. Benar-benar baik? Tak apa-apa. Memang anak baik. Dia sungguh anak yang baik. Jiang Tian, kalian orang kampung memang gemar mencampuri urusan orang. Nenek ini menghalangi, kenapa tidak segera usir dia? Ibu ini terjatuh, biarkan beliau beristirahat sebentar di sini. Perusahaan kami dipenuhi, para elit bisnis, tokoh penting, dan orang-orang berpengaruh. Nyonya penguasa kota akan segera datang. Orang kumal yang berbau, orang kelas bawah duduk di sini, itu bisa merusak citra perusahaan. Kau sanggup menanggung akibatnya? Beliau duduk di sini, tak akan mengusik siapapun. Lagi pula, kalian yang mengaku kelas atas, tetapi merendahkan seorang lansia, bukankah itu konyol? Bukankah kalian merasa itu sangat lucu? Berani-beraninya kau melawan, kau melanggar aturan perusahaan. Baiklah, sekarang ku beritahu kau dipecat. Kau. Grup Shen selalu mengedepankan jiwa kebaikan. Sejak kapan aturannya berubah? Pegawai perusahaan membantu orang tua malah dianggap salah lalu dipecat. Ibu tua ini apa urusanmu di sini? Kenapa masih bengong? Kau dipecat. Mengapa kau belum angkat kaki? Tak disangka, sikap grup Shen ini ternyata seburuk ini. Baru seorang manajer rendahan berani-beraninya kau mencopot pegawai semaumu. Selama aku berada di sini hari ini, Jiang Tian bukan saja tak dipecat, justru kalian yang akan dipecat. Apa kau bilang? Memecatku? Manajer He kita adalah putri klan He, sahabat masa kecil Presiden Shen. Ikatan mereka begitu kuat, siapa kau berani berbuat onar di sini? Cukup. Nyonya Nancheng berstatus terhormat sebentar lagi tiba di perusahaan. Jangan biarkan nenek bau ini serta petugas kebersihan menjengkelkan itu merusak pemandangan Nyonya Cheng. Satam, singkirkan kedua orang ini. Apa yang kalian perbuat? Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Lepas. Nak, jangan gentar. Aku ingin tahu hari ini siapa yang berani menyentuh.
menyentuhku. Siapapun yang berani menyentuhku akan kulihat bagaimana Shen Jinshi. Bocah itu menindak orang yang berani bertindak. Kurang ajar. Nenek bau berani-beraninya kau menyinggung Tuan Shen kami. Sudah bosan hidup? Siapa kau berani menantangku? Orang tua. Kelihatannya kau sudah lelah hidup. Kalau hari ini tidak ku beri pelajaran, kau kira ini rumahmu. Pegang keduanya untukku. Hei Chuyue, berhentilah selalu menindas orang lain, kita bisa minta Tuan Shen menyelesaikannya. Kau cuma cleaning service kampung, masih berani menentangku. Aku mau mengadukan hal ini. Kau layak? Berkali-kali menentangku, masih tak mau menghormati. Kalau hari ini tak kutegur kau, benarkah kau rasa bisa menantangku? Hei, Tuan Shen datang. Jinshi. Lepaskan. Ibu Baptis, apa kau baik-baik saja? Ibu Baptis. Anda Nyonya Cheng? Ya maaf, aku hampir tak mengenalimu, maaf. Aku tak pantas menerima penghormatan seperti ini. Sebaiknya kau minta maaf pada gadis cilik ini. Maaf. Maaf. Kenapa kau begitu segan? Orang sepertimu yang cuma menghargai jabatan namun tidak menghormati sesama memiliki wawasan yang sempit. Ibu Baptis, untuk perkara ini aku pasti akan memberi penjelasan. Hari ini semua berkat Jiang Tian, tetapi sosok sebaik dia akan segera dipecat perkara ini. Patut memperjuangkan haknya. Memecat Jiang Tian. Jinshi, kami ini teman masa kecil. Siapa diriku sebenarnya kau paling paham. Andai bukan karena Jiang Tian melawanku berulang kali, aku bahkan tak terpikir untuk memecatnya. Begitukah? Mereka terus menyebutnya orang kampung, meremehkan orang lain. Perilaku semacam ini takkan diterima oleh mereka yang masih punya harga diri. Istri Tuan kota baru saja tiba dan terjadi salah paham, namun kau tetap menentang atasan. Melawan, kau menilai orang berdasarkan status sosial, hampir saja menyingkirkanku. Apa yang terjadi hari ini memang kesalahan. Aku pun kesal pada Jiang Tian hingga aku melontarkan ucapan yang tak sepantasnya. Jinshi, apapun alasannya, Jiang Tian telah menentang atasannya, itu kenyataan. Dia bahkan berani membantahku, sang pemimpin, bagaimana nanti bila ia melawan yang lain? Cukup. Dia mesti dipecat. Kebetulan semua orang berada di sini hari ini. Izinkan aku memberitahu kalian, apapun yang telah dilakukan Jiang Tian, di perusahaan ini tak seorang pun bisa memecatnya sembarangan. Dia cuma seorang petugas kebersihan dari desa, mengapa kau begitu menjaganya? Karena dia milikku. Karena dia milikku. Tuan Shen, saya salah jika menentang pemimpin. Tapi aku tidak mau karena membantu istri Tuan Kota mendapatkan kehormatan ini. Kedepannya jika saya salah, pasti akan bertanggung jawab. Baiklah. Anak yang baik. Karena kamu dan Jinshi sudah berteman sejak kecil, saya tidak akan mempermasalahkan ini, tapi kamu kedepannya berhenti berkeliaran di depanku. Ayo keluar dan bicara, ayo kita bicara. Jinshi, saya memang salah hari ini. Saya berniat membuat istri Tuan Kota terkesan, tapi dia berpakaian terlalu sederhana. Aku sudah bilang berulang kali padamu, di perusahaan Shen, jangan menilai orang hanya dari penampilan. Jika bukan karena Ibu Baptis saya baik hati, jika dia benar-benar melanjutkan kasus ini, aku juga tidak bisa melindungimu. Ya, saya salah hari ini. Tuan Shen, cincin yang Anda pesan sudah datang. Apa menurut Anda ini bagus? Sangat indah. Bisa. Cincin ini dikustomisasi oleh Tuan Shen. Ini bernilai banyak uang. Untuk siapa ini? Omong kosong, tidak ada wanita di sekitar Tuan Shen, itu pasti diberikan kepada manajer He. Hanya saja ada begitu banyak orang sekarang, sesuatu terjadi lagi pada istri Tuan Kota, jadi belum sempat diberikan. Aku tahu Jinshi memiliki aku di dalam hatinya. Jinshi, kamu mempunyai istri yang baik, kamu harus menghargainya. Jangan khawatir, saya akan melakukannya. Itu bagus. Waktu sudah cukup lama. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Saya puas dengan menantu saya. Ibu Baptis, aku akan mengantarmu. Oh tidak perlu.
Kalian berdua kembangkan perasaan dengan baik. Aku akan sibuk dulu. Jiang Tian. Kamu menghindariku. Tidak. Kamu. Cincin? Itu cincin kawin. Bagaimana? Kamu menyukainya? Tidak bisa, memakai ini ke kantor terlalu mencolok. Jika diletakkan di dalam keras seperti ini, tidak akan mencolok. Jinshi. Jinshi. Sedang apa kalian? Oh, itu. Manajer He, jangan salah paham. Baru saja leherku terkilir, lalu Presiden Shen memberiku tanda pengenal. Aku kerja dulu. Hei, bukankah ini teman sekelas lama Jiang Tian? Huang Sun. Bukankah dulu kau tinggal di desa? Bagaimana bisa datang ke kota besar? Dan jadi petugas kebersihan? Apa urusannya denganmu? Bagaimanapun, kita teman sekelas lama tak bertemu. Kenapa tak mau menghargaimu? Aku, apa kau tahu istri wali kota Nanjing? Sekarang aku menjadi sopir pribadi istri wali kota itu. Sudah naik kelas sosial, itu level yang takkan kau raih seumur hidup. Membosankan. Minggir. Kau kira siapa dirimu berani mendorongku? Aduh, bukankah ini Nona He? Huang Sun. Dulu saat kau kerja di rumahku karena tanganmu kotor, kau dipecat. Ada yang salah, sekarang hidupmu malah makin baik, bahkan jadi sopir istri wali kota. Nona He, Anda bercanda. Semua itu sudah berlalu. Kulihat kau tak mampu menghadapi Jiang Tian. Maaf Nona He. Jiang Tian memang tak ada apa-apanya. Dia cuma mengandalkan parasnya untuk menempel pada jin. Tapi kalau Anda mau bantu memberinya pelajaran, kartu ini jadi milik Anda. Tenang saja, Nona He, aku sudah lama muak padanya. Katakan bagaimana kau ingin menanganinya. Jiang Tian, barusan ku beri kau muka, kan? Apa kau sakit? Minggir. Dulu saat kau masih di kampus talentamu di musik luar biasa, bahkan ikut kompetisi berskala internasional, kompetisi musik klasik, benar-benar megah. Kau sungguh menyebalkan. Begitu sombong. Saat kau berlomba menggoda para juri, lalu disingkirkan dari kejuaraan, dan terus menetap di desa. Tunggu dulu, kupikir kau akan selamanya di desa hingga menua di sana. Aku kira kau akan tetap menetap di desa sampai menua. Tak terpikir kau justru datang ke Jiangcheng, bahkan bekerja sebagai petugas kebersihan. Ini ada apa sebenarnya? Jangan mengoceh sembarangan. Aku tidak berceloteh kosong. Bila bukan begitu, mana mungkin kau didiskualifikasi oleh Dewan Juri, serta diumumkan mundur dari lomba. Jiang Tian, kini kau masuk ke Shen Group. Bukankah kau hendak memakai trik lamamu lagi untuk merayu Presiden Shen dan tidur dengannya? Benarkah? Ya ampun, dia ternyata orang semacam itu. Huang Sun, jangan asal bicara. Jangan mengira aku tak tahu. Pada kompetisi musik klasik waktu itu kau yang sengaja hendak membeli kuota serta menyuap juri demi menjatuhkanku.
Apa kau punya bukti? Kau? Baiklah, perkara saat itu tak perlu kita bahas sekarang. Namun kini kau menjadi petugas kebersihan. Bukankah semata-mata demi menggoda Tuan Shen, serta menikahi orang berduit? Aku sudah menikah. Menikah? Bu, laki-laki mana yang sudi menikahimu? Namun, memang kau lumayan menawan. Andai ada pria menginginkanmu, pasti pria yang tak memiliki apa-apa, yang tak layak muncul di muka umum. Mengapa cincin ini tampak begitu familiar? Jiang Tian, apakah cincin ini punyamu? Suamiku yang memberikannya padaku. Benar-benar tak masuk akal. Cincin ini adalah milik Tuan Shen yang khusus dia pesan. Kau tidak salah lihat kan? Cincin ini Tuan Shen lah yang mengundang perancang ternama untuk membuatkannya secara khusus dengan mutu berlian yang luar biasa di seluruh negeri. Berlian seperti ini takkan ada duanya. Harganya melampaui 100 juta. Aku tak mungkin keliru. Jiang Tian, kau juga menikah dengan pria kampung, bukan? Coba ceritakanlah si suamimu yang miskin itu bagaimana mungkin dia membeli cincin khusus seharga ratusan juta. Cincin ini jangan-jangan kau curi ya? Oh, awalnya dia ikut kompetisi musik klasik, membujuk para juri, akhirnya didepak dari ajang itu. Namanya pun tercoreng, sungguh tak bermoral. Bahkan figur besar seperti Presiden Shen takkan meliriknya sama sekali. Pasti dia mencuri cincin ini. Orang kampung memang kerap berbuat kotor, sepertinya memang begitu. Aku tidak mencurinya. Percaya ataupun tidak, terserah kalian. Hei, pencuri mau kabur, ya, tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Bukan kau menginjaknya. Hei, bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Orang sepertinya seharusnya dijebloskan ke penjara. Pergi. Pergi. Dia mematahkan cincin itu, tangkap dia, seret dia ke kantor Presiden Shen. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sedang apa kalian? Tuan Shen Jiang Tian mencuri cincin Anda, kami memergokinya langsung. Siapa yang bilang dia mencuri cincin ini? Cincin ini, aku yang memberikannya padanya. Apa? Pak Shen, apakah Anda sudah menikah? Benar, saya memang sudah menikah. Lalu, siapa istri Presiden Direktur? Apa perlu ditanyakan? Bukankah cincin itu ada di tangan Jiang Tian? Ini memang yang diberikan oleh Pak Shen. Tapi, itu untuk mengucapkan terima kasih kepada saya karena saya menyelamatkan kakeknya. Lalu, bagaimana pendapat Anda? Ini adalah yang diberikan oleh suami Anda kepada Anda. Orang-orang yang mengagumi saya, di belakang saya mereka menyebut saya suami. Tidakkah Anda melihat? Dia menyukai saya diam-diam. Nyonya Jiang Tian, hati yang mengagumi, Anda harus menahan diri. Anda selalu bermimpi menikah dengan saya, tapi saya sudah menikah. Anda harus memperhatikan cara menyebutnya. Baik Pak Shen, saya salah. Oh, begitu. Baiklah, segera kembali bekerja. Semua orang bisa pulang. Wang Sun menginjak cincin saya sampai rusak. Berhenti. Pak Shen, saya salah. Saya tidak sengaja. Anda berani sekali. Saya memberi Anda dua pilihan. Atau Anda membayar ganti rugi dengan harga asli. Atau Anda pergi ke kantor polisi untuk mengaku. Tolong jangan Pak Shen, saya tidak punya uang yang cukup. Dan saya sekarang menjadi sopir untuk Nyonya Selatan. Saya tidak bisa begitu saja masuk ke dalam penjara. Seorang seperti Anda juga layak menjadi sopir untuk ibu angkat saya? Istri, bagaimana Anda ingin menangani dia? Istri. Bukankah kita sudah bersumpah untuk menyembunyikan pernikahan kita? Kenapa Anda mengatakannya? Dia sudah menghina Anda di depan saya. Jika saya tetap menyembunyikan hal ini, apakah saya masih bisa disebut seorang pria? Padahal Anda sudah memiliki orang yang disukai. Tetapi Anda selalu menggodaku. Pria jelek. Jiang Tian. Jadi suami yang Anda nikahi adalah Pak Shen. Kenapa Anda tidak bilang lebih awal? Saya tidak perlu beritahu Anda apa-apa. Jiang Tian,
Tidak, istri presiden direktur. Saya salah. Pada lomba musik klasik sebelumnya, Anda membencikan saya dengan mengatakan saya menggodakan pihak penyelenggara yang membuat saya keluar dari pertandingan dan nama baik saya hancur. Dan sekarang Anda lakukan hal yang sama lagi. Saya tidak akan memaafkan Anda. Lalu, bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Tuan Shen. Saya tidak berniat menemuinya lagi. Dia sendiri yang rela datang ke rumah ibu angkatku, lalu mengundurkan diri dari sana. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihat dia lagi di kota Jiangcheng. Pergi. Terima kasih Tuan Shen. Juga, soal kompensasi, jangan mengira aku akan melupakannya. Lagi pula, pernikahan rahasia kita, jika kau berani membocorkannya, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya. Ya. Maaf, aku sudah membuatmu sengsara. Hubungan kita, jika diumumkan ke publik, maka kejadian seperti yang menimpa hari ini takkan terulang. Kalau diumumkan dengan karakter He Chuyue yang temperamental itu, dia pasti akan mengoyak aku. Pernikahan rahasia bisa menekan banyak masalah, itu sudah lumayan. Baik, aku berangkat kerja dulu. Tuan Shen, masih ingat gadis yang menyelamatkan Anda dari kecelakaan mobil 3 tahun lalu? Kini ada kabar tentangnya. Dia adalah Jiang Tian. Ya, dokter pun membuktikannya. Orang yang menolong Anda adalah Jiang Tian. Terima kasih. Dulu, demi menanggapi perintah kakekku untuk menikah, serta para wanita yang terus mengusikku, aku selalu menyebarkan kabar bahwa wanita ini adalah kekasihku, dan aku hanya ingin menikahinya, takkan menikahi orang lain. Tak disangka, akhirnya aku benar-benar menikahinya. Menurutku, ini takdir dari Tuhan. Ini membuktikan kau dan ibumu sangat berjodoh. Baik, jangan berlebihan. Segera siapkan hadiahnya, akan kuberikan kepada Jiang Tian. Si bodoh Huang Sun itu, entah dia sudah menyebarkan kabar itu atau belum. Manajer He, tenanglah. Anda adalah Nyonya Presiden Direktur. Huang Sun takkan berani berkicau? Bagaimana Anda tahu Jinshi hendak menikah? Tuan Shen sendiri bilang beliau telah menikah. Manajer He. Nyonya Presiden Direktur, Anda dan Tuan Shen sudah bersama. Mengapa tidak dipublikasikan? Sepertinya belum ada yang tahu siapa istri Jinshi. Bagaimanapun aku ini manajer perusahaan. Jika diumumkan, semua orang akan mengetahuinya. Aku khawatir itu bakal mengganggu pekerjaanku. Di perusahaan nantinya, sebut saja aku sebagai manajer. Aku akan tetap memanggilmu manajer di kantor, tanpa sadar. Namun aku terbiasa memanggilmu Nyonya Presiden Direktur. Terserah Anda. Hanya, si Jinshi ini akhir-akhir ini amat cuek padaku. Bagaimana agar aku bisa menarik perhatian Jinshi? Tuan Shen sedang sibuk belakangan ini. Ia ingin merebut lahan di Teluk Banyak. Jika Anda membantunya mendapatkannya, ia pasti terpikat oleh Anda. Benar juga. Selama aku bisa mendapatkan lahan itu, Jinshi akan memandangku berbeda. Pasti akan jatuh cinta padaku. Apa yang bakal kau berikan padaku? Silakan lihat sendiri, sebentar lagi kau akan tahu. Bagaimana? Apakah kau menyukainya? Bagaimana bisa kau memberiku ini? Bukankah hari ulang tahunmu sudah dekat? Aku sudah mencari tahu. Kau pernah ikut serta dalam kompetisi musik klasik internasional paling bergengsi. Kau sungguh luar biasa. Jadi kurasa, kau pasti menyukai hadiah ini. Kau benar-benar percaya padaku? Kompetisi musik klasik itu aku didiskualifikasi gara-gara fitnah bahwa aku menggoda panitia. Aku tidak bersalah. Tentu saja kau adalah istriku. Tentu saja aku yakin kau tak bersalah. Andai saat itu ada seseorang yang mempercayaiku seperti dia, aku takkan runtuh dan terpaksa bersembunyi di pedesaan. Mau mencobanya?
Terima kasih. Kita ini pasangan suami istri. Mulai sekarang di antara kita tak usah berterima kasih. Tuan Shen, Ada apa? lahan di Multibay yang sudah lama Anda bidik. He Chuyue bertindak sendiri mengundang orkestra klasik menantang orkestra musik barat lawan kesepakatannya. Pihak yang kalah harus menyerahkan lahan Multibay tanpa kompensasi. Pergi, dasar sampah. Kalian benar-benar kelewatan. Hahaha, orkestra klasik terbaik se-Jiangcheng memang hebat. Namun di panggung ini, musik klasik jelas tak sebanding dengan musik barat. Tanting, kau pengkhianat busuk, sungguh tega bersekongkol dengan orang asing demi merebut lahan negeri kami. Dunia bisnis selalu berpihak pada yang terkuat. Sebelum kompetisi kita sudah sepakat, hari ini musik klasik menantang musik barat. Siapapun yang menang, lahan itu jadi miliknya. He Chuyue hanyalah manajer kami, Direktur Shen tidak hadir, ucapannya tak berlaku. Kami sudah menekan kontrak dengan He Chuyue dan sudah dibubuhi cap perusahaan kalian. Sekalipun Shen Jinshi datang, dia tetap harus menerimanya. Manajer He kami, putri dari keluarga He. Musik klasik dan musik barat, keduanya ia pelajari di Akademi Musik Terkemuka. Dalam kompetisi kali ini, manajer He kami menjadi bintang utamanya. Hahaha, manajer He. Kompetisi sudah selesai. Kalian kalah, ingin balas tanding lain kali saja. Tahu? Mau kau tahu, kami sudah menekan kontrak. Semua sudah disepakati. Siapa yang menang? Lahan di Teluk Duohai jadi haknya. Kalian semua ini, kalian yang jadi pecundang setelah tumbang di pertandingan, harus legawa atas kekalahan. Menyerah. Baru beberapa hari tak jumpa. Tuan Tan, kekuasaanmu luar biasa. Jinshi, kenapa kau datang? Kau membuat keributan sebesar ini, masih juga hendak menutupinya dariku? Untuk lahan di Teluk Duohai itu, kau berjuang mati-matian. Tanting adalah pesaing terberat, aku pun ingin membantumu. Direktur Shen, kami dan He Chuyue telah menekan kontrak dengan cap resmi perusahaan kalian. Kalian sudah kalah di kompetisi ini. Kau datang, jangan-jangan hendak membatalkannya. Karena telah berstempel resmi, kami keluarga Shen tentu saja akan menepati janji. Baik. Direktur Shen memang berhati lapang. Jangan terburu-buru. Aku telah memeriksa kontrak. Menurut klausul kontrak, kedua belah pihak, termasuk tim yang diturunkan, jika tak mampu bertanding, harus menyatakan menyerah, barulah pihak lain dianggap menang. Betul. Di tim kami masih ada aku. Manajer He, para personel band kami bukanlah orang yang lemah lembut. Kelak kalau kalah, bisa jadi bahan olok-olok. Aku He Chuyue sama sekali tak kuizinkan musik barat menindas kami berbuat seenaknya. Musik barat tak sepadan dibandingkan musik klasik kami setara. Jinshi, di pertandingan kali ini, aku pasti akan menang dan merebut tanah itu untukmu. Musik barat milik kami tersohor di kancah internasional dengan sejarah yang panjang. Sedangkan musik klasik kalian jarang. Ada yang mendengarkannya tidak layak naik ke panggung. Hari ini kita akan tampil bersama, supaya kalian kalah dengan secara legawa. Mari kita mulai. Sepuluh penyergapan. Nona He, musik tradisional kalian sungguh lemah. Manajer He lahir dari keluarga terdidik, telah ditempa sejak kecil, menguasai beragam instrumen, meraih segudang penghargaan, menangani orang asing merupakan perkara sepele baginya. Betul talenta musik manajer. He sudah tersohor di seantero Jiangcheng. Laga kali ini pasti akan dimenangkan oleh manajer He. Keliru. He Chuyue akan tumbang. Kau cuma petugas kebersihan, apa yang kau tahu? Menyanjung musuh, merendahkan diri kita sendiri? Apa maksudmu? Kenapa kau bicara begitu? Sekarang ini He Chuyue jelas unggul. Fondasi teknik He Chuyue dan bakatnya luar biasa.
namun dia terlalu tergesa-gesa, terlalu memaksa diri. Batinnya gelisah, permainannya pun goyah. Dalam kurang dari setengah menit, dia pasti bakal kalah. Jiang Tian, kurasa kau cuma iri pada bakat manajer He. Saksikanlah. Kemampuan manajer He tak layak diragukan oleh orang sepertimu. Manajer He tetap bertahan. Jangan memaksakan diri berlebihan. Manajer He pasti menang. Kalau hanya segini kemampuannya, sekarang giliran. Musik klasik pipa lumayan baik, namun sayang, tetap saja tak sebanding dengan instrumen barat. Misalnya biola. Hahaha, Tuan Shen, lengan manajer He sudah cedera. Jadi dia tak bisa melanjutkan laga, benar? Jinshi, ini semua salahnya karena ngoceh sembarangan. Seandainya dia tak asal bicara hingga membuatku terdistraksi. Aku pun takkan kalah di permainan ini. Semua ini kesalahannya. Kenapa jadi salahku? Jelas itu karena kau terlalu tergesa-gesa. Kau. Sudah, cukup. Tuan Shen, kali ini kalian tak bisa mengirim orang lagi untuk berduel, bukan? Berapa banyak orang yang hadir hari ini? Musik klasik tak sanggup melawan pesaing musik barat. Musik klasik itu payah. Oh, Tuan Shen, dahulu di dunia bisnis, kau tak pernah gagal. Banyak orang menyanjungmu tinggi-tinggi. Semata-mata karena ini Shen Group kalian dalam hitungan tahun saja menjadi rising star di kancah internasional, bukan? Itu semua hanyalah keberuntungan. Ah, Tuan Shen, apakah itu lantaran keberuntungan atau memang kemampuanmu? Kali ini kau kalah telak. Selepas ini, seluruh dunia akan menganggap remeh musik klasik. Kau bukan cuma kehilangan reputasi di kancah internasional, bahkan di dalam negeri pun karena musik klasik dirusak olehmu lalu tersingkir. Mustahil. Mustahil. Tidak. Kenapa tidak? Tuan Shen akan merasakan kehilangan kepercayaan orang-orang. Tak ada yang lagi mempercayainya. Cepat atau lambat, Tuan Shen akan hancur. Jinshi, maaf. Sudahlah Shen Jinshi. Terimalah taruhannya dan akui kekalahan. Hahaha. Tunggu dulu. Pertarungan belum selesai. Jiang Tian, kamu cuma petugas kebersihan. Apa yang sedang kamu lakukan hingga bikin kacau? Pak Shen, tidak ada aturan dalam kompetisi yang melarang seorang petugas kebersihan ikut berlaga, bukan? Tidak ada. Kalau kamu mau ambil bagian kau, jangan memaksakan diri. Tak ada yang memaksa. Sejak musik klasik internasional tidak digemari, aku sudah beberapa tahun tak menyentuh instrumen. Kau percaya padaku? Jinshi, aku sudah kalah dalam kompetisi ini. Dia cuma petugas kebersihan desa, dia cuma membuatmu makin sengsara. Aku percaya dia. Pak Shen, kalian berputar-putar terus di kompetisi ini. Sebenarnya mau apa? Pak Tan, ini putaran terakhir. Satu babak penentu menang kalah. Jika kami tumbang, lahan ini, saya rela mengundurkan diri dari pertandingan. Baik, aku setuju. Baiklah. Karena Tuan Allen sudah angkat bicara, mari kita mulai. Kamu akan tanding dengan siapa? Karena ini duel antara musik barat dan musik klasik. Mari kedua tim bertarung bersama. Berani kalian adu? Siapa bilang tidak berani? Musik pun punya kelas tersendiri. Nanti kami buat kalian kalah puas-puas dengan perasaan. Hari ini, mari perlihatkan pada mereka keelokan musik klasik. Bagaimana aturan tandingnya? Lagu? Silakan kalian tentukan. Benar-benar berani. Kalian terlebih dulu. Siapa unggul sekarang? Saat ini, kedua pihak imbang. Sepertinya, sampai saat ini, sulit menilai siapa pemenang.
si Jiang Tian ini? Kenapa dia belum juga bertindak? Jangan-jangan dia memang tak mampu. Tak diduga, Jiang Tian ini sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin Jiang Tian bisa sekuat ini? Kita berhasil menang, kita menang. Terima Baiklah. kasih semuanya. Direktur Shen, saya berhasil. Luar biasa. Nona Jiang, aku telah meremehkanmu. Musik tak mengenal batas negara, nada instrumen, tak ada tingkat yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Musik barat maupun musik klasik, masing-masing memiliki ciri khas dan keunggulannya. Tak ada yang lebih luhur dari yang lain. Aku mendapat pelajaran berharga. Ayo kita pergi. Tuan Allen, Kita menang. Jiang Tian, kamu sungguh luar biasa kan? Bukan semata karena usahaku. Terima kasih atas kerjasama dan usaha semua orang. Iya, semua orang turut berkontribusi. Namun kontribusimu yang paling besar benar. Ya. Di mana manajer He? Manajer He sudah pergi sejak tadi. Menurutku dia takut dimintai pertanggungjawaban oleh Direktur Shen. Tak berani muncul di depan orang, jadi langsung kabur. Manajer He sudah lama di perusahaan, namun tak pernah mencetak prestasi. Kali ini bahkan hampir membuat perusahaan merugi besar. Ia benar-benar tak layak menduduki posisi tersebut. Lebih baik Jiang Tian saja yang menjadi manajer. He Chuyue mencuri stempel perusahaan, mengabaikan aturan dan regulasi perusahaan, melakukan kesalahan besar. Perusahaan tidak akan bersikap lunak. Mulai hari ini jabatan manajer He Chuyue dicabut. Selain itu, besok saya akan ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk memilih kandidat manajer baru. Baik Pak Shen, kali ini semua ini berkat Jiang Tian yang menyelamatkan situasi. Menurut saya ia sangat pantas menjadi manajer. Ayah, lihatlah Jiang Tian memiliki kemampuan organisasi yang baik. Kemampuan adaptasinya juga luar biasa. Singkatnya, seluruh kemampuannya sangat sesuai dengan posisi manajer. Menjabat sebagai petugas kebersihan sungguh disayangkan. Kami semua setuju saja. Saya juga setuju. Kalau begitu, kita tetapkan saja. Bagaimana mungkin? Saya bahkan belum memahami lingkup pekerjaannya, belum cakap. Kalau belum bisa dipelajari. Yang penting, semua orang sangat mengakui kompetensimu. Setelah terbiasa, kau pasti bisa melakukannya lebih baik lagi. Namun, Gaji per bulan 50.000. 50.000. Bagaimana? Kau tak berminat? Sekretaris Fei. Mau kok. Saya pasti akan menuntaskan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya, dan takkan mengecewakan siapapun. Selamat. Oke, hari ini terima kasih atas kerja keras kalian teman-teman. Kita berhasil memenangkan laga tadi. Aku traktir kalian makan di Tiangshan Renjian sebagai perayaan. Terima kasih, Pak Shen. Terima kasih Pak Shen. Mari bersulang untuk Pak Shen. Aduh, semua gara-gara macet. Pak Shen dan rombongannya sudah tiba di ruang VIP. Tian, Tian Cheng, kakak. Kalian saling kenal? kami teman sejak kecil. Berkat perkenalan Kak Tian Cheng, aku beruntung bisa bergabung dengan keluarga Shen. Kau masuklah dulu. Baik, aku tunggu di dalam ya. Tian, selamat atas promosimu. Ini adalah hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Ini terlalu mahal, aku tak bisa menerimanya. Ini cuma sepasang anting. Terimalah, bukankah sekarang kau sudah jadi manajer? Sedang aku masih petugas keamanan. Apa sekarang kau enggan menerima pemberianku? Tidak, di hatiku, kau sudah seperti kakak kandungku. Mana mungkin aku meremehkanmu hanya karena hal ini. Yo. Kalau begitu terima saja. Oh iya, cepatlah masuk. Jangan biarkan mereka menunggu. Kamu juga ikut dong, kamu juga pegawai perusahaan kan? Aku sebentar lagi ganti shift. Nanti saja lain kali. Aku sendiri yang akan mengajakmu. Pergilah. Baik, aku pergi dulu. Aku nggak mabuk. Hari ini aku baru saja dipromosikan. Aku masih sanggup minum. Oke. Kau memang tidak mabuk. Hari ini ya.
Pak Shen punya sesuatu yang membanggakan. Beliau memesan satu kamar untuk masing-masing dari kita. Jadi sekarang, yang paling utama, kita harus beristirahat ya. Beristirahatlah sekarang. Ayo. Nah, kamarmu sudah sampai. Aduh, silakan masuk. Jadi tidurlah dengan nyenyak. Sampai jumpa. Kamar saya di sini ya. Saya masih ingin minum. Saya ingin satu gelas lagi. Pak Shen, Jiang Tian. hehe. Shen Jinshi, wah, otot dadamu benar-benar keren. Istri, hari ini kau menaklukkan orang asing. Kau sungguh luar biasa. Serius? Sekeren apa? Kemarin aku minum berapa banyak ya? Shen Jinshi? Kenapa bisa begitu? Shen Jinshi bukanlah tipe pria yang punya wanita yang dicintainya. Kenapa aku bisa terjerumus dengan dia? Sampai sejauh ini. Tuan Shen. Kenapa aku belum pernah melihat Jiang Tian pernah mengenakan anting model begini sebelumnya? Halo Tuan Shen. Silakan masuk. Tuan Shen, Anda harus melakukan perjalanan dinas ke luar negeri selama 1 bulan. Perlu mengajak Jiang Tian. Tak usah. Dia baru saja dipromosikan menjadi manajer, biarkan dia menyesuaikan diri. Langsung saja berangkat ke luar negeri. Baik. Manajer Jiang selama sebulan di kantor ini sudah terbiasa. Ya, kata Tuan Shen. Jika Anda kurang suka ruang ini, Anda boleh pindah ke ruang yang lain. Tidak perlu, saya sudah sangat puas. Semua yang perlu ditambahkan sudah kami tambahkan, kamu boleh pergi. Baik. Kalau ada apa-apa, hubungi saja saya. Kenapa aku tiba-tiba merasa mual? Aku sudah lebih dari sebulan tidak haid, apakah mungkin? Memang benar ada. Kalau dihitung waktunya aku hamil gara-gara malam itu saat aku mabuk. Sekarang aku sudah mengandung bayi yang imut. Namun jika Shen Jinshi tahu bahwa aku sedang mengandung anaknya, apakah dia akan bertahan? Masuk. Manajer Jiang, Tuan Shen sudah pulang dari perjalanan bisnisnya, izinkan saya mengantar Anda. Begitu cepat? Dia mencariku, ada keperluan apa? Kalau tidak ada apa-apa, tidakkah aku boleh mencarimu? Mengapa? Apa kamu sudah terbiasa? Ya, aku sudah terbiasa. Jadi ini yang kau kerjakan sepanjang pagi. Aku benar-benar tak bisa melihatnya. Shen Jinshi, aku ingin bertanya padamu sesuatu, bisakah kau menjawabku dengan sungguh-sungguh?
Katakan, Bila kau punya anak, tapi bukan dari orang yang kau cintai, maukah kau merawatnya? tidak mau. Anakku itu hanya akan berasal dari orang yang kucintai seumur hidup. Kalau maksudku, andai kata untuk berjaga-jaga suatu hari nanti wanita lain, Hari itu takkan pernah ada. Kalau insiden semacam itu benar-benar terjadi, anak ini takkan lahir ke dunia. bukankah aku sudah mengetahuinya sejak lama? Dia akan menceraikanku dan menikahi He Chuyue. Kenapa aku merasa dia akan merawat anakku? Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal ini? Tidak ada apa-apa, kamu baru saja pulang dinas, kalau tak ada apa-apa kembalilah bekerja. Ada yang mau kutanyakan padamu bulan lalu aku mabuk. Ada beberapa hal yang tak kuingat jelas. Malam itu apakah terjadi sesuatu yang membuatmu tak nyaman? Aku sudah tak ingat lagi. Iya. Sebulan ini kau benar-benar menjauh dariku. Apakah malam tersebut ada sesuatu yang membuatmu tidak senang? Apa kau benar-benar tak ingat malam perayaan itu apa yang terjadi dengan kita? Oh begitu, dia sama sekali tidak ingat malam tersebut dengan siapa ia bersama. Anting ini, punyamu. Bukan? Selama aku tak mengakuinya, anak ini akan baik-baik saja. Sesudah pesta perayaan bulan lalu yang ada di kamarku, bukan kau kan? Pada malam jamuan perayaan itu, aku mabuk lalu langsung pulang. Ada seseorang yang masuk ke kamarmu? Apa sebenarnya yang terjadi? Dari mana asal anting ini? Aku menemukannya. Tak penting. Lanjutkan kerjamu dulu, nanti malam kita pulang bareng. Dia betul-betul lupa. Ternyata satu hilang. Sayang, setelah bercerai ibu akan membawamu pergi dari sini. Kita berdua akan hidup dengan tenang. Tuan Shen, Anda memanggil saya. Pada malam pesta perayaan bulan lalu, ada seorang wanita yang menyelinap ke kamarku cari dia. Wanita. Siapa dia? Kalau saya tahu, kenapa saya mesti memintamu untuk menyelidikinya? Anda berselingkuh. Saya minum terlalu banyak dan dijebak. Sudah sebulan. Kau harus cepat temukan wanita ini. Jika dia licik mengandung anakku dan datang menuntut. Hal semacam ini tak boleh terjadi. Tenang saja. Walaupun harus mencari ke seluruh penjuru, saya pasti menemukannya. Selesaikan dengan rapi. Mohon tunggu sebentar tentang urusan ini. Jangan dulu beritahu Jiang Tian. Tuan Shen, rahasia ini tak akan dapat disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, dia pasti tahu. Pada saat itu saya khawatir akibatnya akan lebih serius bagi hubungan kalian sebagai suami istri. Temukan dulu wanita ini. Selesaikan seluruh persoalan. Setelah itu, aku akan meminta maaf kepadanya secara langsung. Aku bukan lagi manajer Sen, kau masih bersedia mendampingiku. Nyonya, meski Anda tak lagi bekerja di perusahaan Anda, tetaplah istri Tuan Shen serta pemilik besar perusahaan kami. Untuk menemani Anda berbincang, saya siap. Anda, ketulusanmu benar-benar terlihat. Kau telah lama bekerja di bawahku. Jabatan manajer semula seharusnya aku rekomendasikan untukmu. Siapa sangka Jiang Tian tiba-tiba muncul di tengah jalan. Nyonya, Anda begitu menghargai saya? Tentu saja. Hanya saja Jiang Tian ini cara-caranya sungguh tercela, berulang kali menggoda Jinsi. Jika tidak, dia tak akan merebut jabatan manajer yang seharusnya jadi milikmu. Nyonya, Anda dan Tuan Shen sudah berteman sejak kecil. Jiang Tian benar-benar tak tahu malu berani-beraninya merusak keluarga orang. Aku paling muak dengan orang seperti itu, Nyonya Jiang Tian ini. Saya pasti akan menyingkirkannya dari perusahaan. Asal Jiang Tian pergi dari grup Shen, saya berjanji pada Anda jabatan manajer pasti menjadi milikmu. Nyonya, tunggulah kabar baik dari saya. Aku tidak akan membiarkannya lagi menghancurkan rumah tangga Anda dan Tuan Shen. Manajer Jiang. Ada apa? Tahukah kamu siapa istri Tuan Shen? Tidak tahu. Serius? Tapi dari pengamatanku, perempuan yang paling kerap muncul di dekat Tuan Shen itu kamu. Dan aku masih ingat kau bilang, suamimu punya nama yang sama dengan Tuan Shen. Aduh, beritahukan saja padaku. Aku janji tak akan bilang ke siapapun. Waktu itu aku cuma bercanda. Sekarang aku mau fokus kerja. Aku tak ingin kehilangan pekerjaanku. Baiklah. Kalau begitu aku kembali kerja dulu.
Tabiat sebagian orang memang susah diubah. Bilang tidak, padahal sehari saja tak menggoda suami orang terasa ada yang kurang. Kamu menyinggungku? Kamu pun tahu aku sedang bicara tentangmu. Mau apa kamu? Gigi lainnya saja belum tumbuh persis seperti seekor anjing gila yang suka menggigit orang. Meskipun aku anjing gila itu tetap lebih baik daripada perempuan tak tahu malu. Sudah tahu Tuan Sen punya kekasih masih saja tak tahu malu ingin naik ke ranjang Tuan Sen. Coba lihat dirimu sendiri, pantaskah? Kudengar kau baru diputus pacarmu. Jadi, sekarang mau naik ke ranjang Tuan Shen? Memang tak tahu malu. Bukan urusanmu kalau aku diputus. Aku ini orang seperti apa, bukan urusanmu. Kamu hanyalah gadis desa yang norak. Sekarang akulah bosmu. Jika kau merendahkan pekerjaanku yang lama, itu berarti kau menista dirimu sendiri. Melukai 800 lawan namun merugikan 1000 bagi diri sendiri. Jiang Tian, sekalipun kau sudah menjadi manajer, lalu kenapa pacar Tuan Sen itu He Chu Yue? Mereka adalah pasangan yang cocok. Bukan urusanmu. Aku cuma mau memperingatkanmu. Siapapun yang gemar mencampuri urusan orang biasanya tak akan hidup lama. Jiang Tian, jangan pikir perbuatan kotormu dengan menggoda pria, tak ada yang mengetahuinya percaya atau tidak. Aku mampu membuat seisi perusahaan tahu dirimu itu seperti apa. Dia adalah orangku. Tuan Shen ini, semua ini tidak seperti yang Anda bayangkan, Jiang Tian. Menyebarkan gosip sampai menimbulkan kekacauan, memfitnah, serta mengancam kolega. Pergilah sendiri ke HR untuk mengambil surat pengunduran dirimu. Tuan Shen. Kamu tak apa-apa. Tak apa-apa. Aku harus bekerja dulu. Datang ke kantorku, laporkan beberapa pekerjaan triwulan. Oh. Tuan Shen, tolong berikan saya satu kesempatan lagi. Lepaskan. Aku akan memberimu peluang sekali lagi. Silakan kembali bekerja dulu. Terima kasih, Tuan Shen. Apakah kau melihatnya dengan jelas? Jelas terlihat sama persis dengan foto yang kau berikan. Segera amankan perempuan ini, selidiki seluruh datanya. Baik. Pastikan kau bersamaku malam itu. Dia perempuan yang ada di ruangan itu. Antingnya identik, sepertinya benar dia. Selain kekasihku, aku takkan membiarkan siapapun mengandung anakku. Sudah mengontak rumah sakit? Sudah, Tuan. Segera setelah dia sadar dirinya hamil, segera bereskan. Siapa di sana? Tuan Shen, tak ada siapapun, hanya berkas-berkas ini. Ini kontrak milik Jiang Tian. Apa dia mendengar segalanya? Tuan Shen, harus bagaimana? Tenang saja. Bereskan urusannya lebih dulu. Usai diurus, aku akan menjelaskannya langsung kepadanya lagi. Hei, lagi melakukan hal mencurigakan, tampak panik sekali. Aku sungguh tak bisa sama seperti dirimu yang selalu bersandiwara tanpa rasa malu, baik di depan maupun di belakang orang lain. Kau? Aku penasaran apa lagi yang akan kau katakan. Tunggu antingmu itu. Belum pernah kulihat sebelumnya. Ini disebut air mata Putri Duyung, satu-satunya anting di seluruh Jiangcheng. Tian Cheng benar-benar murah hati padaku. Kalau dia yang memberikannya, pasti asli. Kalau anting miliknya itu pasti tiruan. Jiang Tian, jangan mengira hanya karena kau telah menjadi manajer, Presiden Shen akan lebih memandangmu dan kau memperoleh kesempatan tiba-tiba menjadi orang penting. Bukankah seharusnya kau bereskan barangmu lalu pergi? Maaf membuatmu kecewa. Bukan hanya Tuan Shen tidak memecatku, beliau bahkan khusus memanggilku ke kantornya. Presiden Shen memanggilmu ke kantornya? Betul, iri ya. Sayang sekali itu tak ada hubungannya denganmu. Antingnya benar-benar sama, pasti dia. Selain orang yang kucintai, aku tak akan membiarkan siapapun mengandung anakku. Apakah rumah sakit sudah dihubungi? Sudah begitu dia tahu dirinya hamil. Segera atasi. Apa mungkin itu Shen Jinxi? Karena Chen Linlin memakai anting replika. Lalu dia mengira Chen Linlin adalah wanita malam itu. Tuan Shen, Anda memanggil saya? Anting ini. Apakah kau yang meninggalkannya di kamarmu?
11 Agustus wanita tersebut malam itu. Kamukah itu? Tuan Shen, anting-anting ini merupakan air mata putri duyung asli. Ini pasti milik wanita yang menghabiskan malam bersama Anda. Awalnya Tuan Shen hendak memecat saya, namun beliau justru memberi saya kesempatan. Bahkan bersikap lembut kepada saya. Apakah semua ini karena anting-anting ini? Anda boleh mendekat agar bisa melihatnya lebih jelas. Tampaknya Tuan Shen sama sekali tidak tahu siapa wanita malam itu. Aku memakai anting tiruan yang sama dan disangka sebagai dia dengan status Tuan Shen dan kedudukan setinggi itu. Walaupun tak perlu bertanggung jawab padaku, namun dia pasti akan memberi ganti rugi besar. Tuan Shen, anting ini milikku. Pada malam itu, akulah wanita yang masuk ke kamarmu malam itu. Jadi benar-benar kau Tuan Shen, memang saya benar-benar berani. Berani-beraninya naik ke tempat tidurku, kabari semua orang dia tak boleh bekerja di Jiangcheng lagi. Ya. Tuan Shen, saya keliru aku. Ayo pergi. Bukan saya, Tuan Shen, anting itu. Tunggu, Tuan Shen, wanita yang masuk ke kamarmu malam itu benar-benar bukan saya. Ini anting Anda yang asli, sedangkan yang kupakai palsu. Lihatlah, aku bahkan punya 2. perempuan penuh tipu muslihat masih berani menipu di hadapanku. Perusahaan tak butuh orang seperti ini. Keluarkan dia. Pergi. Tuan Shen, saya salah, benar-benar salah. Wah, Jiang Tian, Kakak Tiancheng, kenapa kau ditempatkan di sini? aku dipindahkan ke sini. Mulai sekarang setiap kali kau pergi dan pulang kerja, kau bakal melihatku. Hebat. Anting yang terakhir kau berikan padaku pasti sangat mahal, kan? Tak terlalu mahal. Kau masih berbohong padaku, aku sudah mengeceknya di situs resmi. Itu model edisi khusus yang unik, harganya sebanding dengan gaji setahunmu. Ambil saja uang ini. Jiang Tian, aku sudah menabung selama beberapa tahun. Ini bukan masalah, cepat ambil kembali. Tidak bisa, kau juga susah mencari uang, dan masih harus menyekolahkan adik-adikmu. Aku tak sanggup menerima hadiah semahal ini. Hubungan kita ini apa sih? Jangan malu. Ambil saja. Aduh, terima saja. Jiang Tian, Direktur Shen. sedang apa kalian? Direktur Shen, aku memberinya sepasang. Ah, tidak apa-apa. Kalian sudah saling kenal sebelumnya? Berkat kakak Tiancheng, aku beruntung bisa bergabung dengan keluarga Shen. Kakak? Direktur Shen, dulu aku dan Jiang Tian dibesarkan bersama. Sejak kecil kami sudah sangat dekat. Di luar, dia memanggilku kakak. Manajer Jiang? Rapatnya sudah waktunya. Baik, kakak Tiancheng. Lain kali biar aku yang traktir makan, ya. Ada apa denganmu? Bukankah kita sudah sepakat untuk menjaga jarak di perusahaan? Kalau sampai... Pria yang menyukaimu melihatmu, itu tidak akan baik kan? Benar kan? Kenapa kamu bilang begitu? Saudara Tiancheng dan saya bukan seperti yang kamu pikirkan. Jadi apa hubunganmu? Dia bahkan sudah memberimu hadiah. Apakah kamu cemburu? Katakan dulu, hubungan kalian itu apa? Kami tumbuh bersama sudah seperti anggota keluarga. Aku hanya menganggapnya seperti kakak kandungku sendiri. Serius? Kenapa aku berbohong padamu? Kamu punya cinta masa kecil? Mengapa saya tidak bisa punya kakak laki-laki yang dekat denganku? Aku memiliki apa? Tidak ada apa-apa. Nona Jiang Tian, aku menyarankan sesuatu. Tolong jaga batasanmu dengan pria lain di masa depan. Melihat dia memegang tanganmu sebagai suamimu, aku cemburu. Karena merek tersebut tidak mau memberikan informasi pelanggan, sepertinya hanya Presiden Shen yang bisa menyelesaikan ini. Selamat pagi, Sekretaris Fei. Pagi. Hei, tunggu sebentar, Sekretaris Fei, antingmu. Apakah itu disesuaikan dari merek Bing Tian? Anting ini memang buatan brand Bing Tian. Kenapa? Kamu kenal merek ini? Dahulu aku pernah memesan sepasang dari merek tersebut. Sebab brand ini berjanji padaku bahwa di dunia ini hanya ada satu pasang yang serupa. Tak disangka dia mengingkari janjinya. Coba perhatikan dengan saksama apakah identik dengan anting yang kau pesan? Betul, seluruh ornamen. Di atasnya kupilih sendiri, ini pasti sepasang yang dulu aku pesan. Bagaimana bisa ada padamu? Untuk siapa kau berniat memberikannya? Jiang Tian. Apa? Sudah diselidiki dengan jelas. Anting ini tertinggal di kamar saya. Ya.
Serius? Mengapa kau berbohong dan menolak mengaku? Orang malam itu ternyata kau. Hari itu aku minum terlalu banyak hingga lupa sama sekali. Lantas, ketika aku menanyakan soal anting itu sebelumnya, kenapa kau tak mengaku? Anting yang diberikan saudara Tian Cheng padaku tidak pernah kupakai lagi pula. Beberapa rekan kantor juga memakainya. Aku kira modelnya sama. Benarkah? Shen Jinxi, kita ini suami istri, bukankah wajar bila sesuatu terjadi? Kau begitu serius, apakah lantaran ini kau hendak menceraikanku? Jiang Tian, setelah menikah, kamu selalu bersikap dingin padaku. Aku pikir kamu membenciku. Makanya aku sengaja menghindar dan tidak membicarakannya. Kita sudah menikah, tapi kamu selalu menjaga jarak denganku. Saya sedih. Shen Jinxi, kalau saja kamu tidak menyukai He Chu Yue dan tidak berniat menggugurkan anakku, alangkah baiknya. Istriku. Sudahlah, sekarang jam kerja. Berhentilah membuat masalah. Apapun masalahnya, kita bicarakan di rumah nanti. Kalau begitu, malam ini kita bicarakan di rumah. Tuan Shen. Saya datang untuk mengantarkan dokumen ke manajer Jiang. Saya datang untuk mengganti air untuk manajer Jiang. Apa yang kamu dengar? Belum sempat mendengar dengan jelas. Tidak. Kami baru saja tiba, tidak mendengar apapun. Tuan Shen, acara kumpul tahunan perusahaan kita lebih baik diadakan di luar negeri atau di dalam negeri? Untuk urusan ini, kalian bicara saja dengan Sekretaris Fei. Sudahlah. Jangan pernah terjadi lagi lain kali. Baik. Airnya sudah diganti, tidak perlu repot. Ayo pergi. Manajer Jiang, itu apakah Anda dan Tuan Shen sedang bertengkar? Kami tadi melihat Tuan Shen menarik Anda masuk ke kantor. Jika ada kebutuhan, beritahu saja kami. Benar. Tidak, kalian jangan mengira-ngira sembarangan. Ayo pergi. Baik, tidak menebak lagi. Ayo. Song Yue, aku terus merasa, aku pikir Shen Jinxi dan manajer Jiang menyimpan sesuatu di antara mereka. Mengapa kau berkata begitu? Perhatikan saja, semua orang bilang orang yang disukai Shen Jinxi itu He Chu Yue, bukan? Namun ketika He Chu Yue masih bekerja di perusahaan, Shen Jinxi tak pernah seintim itu dengan He Chu Yue. Sebagaimana ia rapat dengan manajer Jiang, menurutmu, kan bisa jadi istri sah Shen Jinxi yang telah dinikahi itu malah Jiang Tian? Jika benar, Jiang Tian, mengapa tidak diumumkan ke publik? Kau kebanyakan berpikir. Sudahlah, saatnya bekerja. Benarkah Jiang Tian adalah istri Shen Jinxi yang selama ini tak pernah terlihat? Akhirnya pekerjaan rampung juga. He Chu Yue, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang mencarimu untuk menanyakan sesuatu. Apa relasimu dengan Jinxi? Mengapa tidak menanyakannya langsung pada Shen Jinxi? Bagimu ditanyai olehku sebuah kehormatan. Aku dan Jinxi sangat akrab. Aku tak ingin kau mengusik hubungan kami. Apakah kau perempuan yang ia nikahi? Dia sudah menuturkannya padamu? Jawab saja ya, atau tidak. Bagaimana kalau aku menjawab ya? Astaga. He Chu Yue, jangan kelewatan. Kau benar-benar tak tahu malu. Kau paham, hati Jinxi hanya dipenuhi aku, namun kau tetap memaksakan diri untuk berada di sisinya. Nona He, apapun hubungan antara aku dan Shen Jinxi, orang yang seharusnya kamu cari bukan aku, kan? Sebenarnya, apa yang harus kulakukan supaya kamu bisa menjauh dari Jinxi? Maaf, kami masih pasangan suami istri yang sah. Setelah surat cerai keluar, aku pasti akan memberimu tempat. Menunggu. Saya pikir ini adalah alasanmu. Apa kamu berniat memanfaatkan waktu ini supaya Jinxi jatuh cinta padamu lalu benar-benar menjadi Nyonya Shen? Jiang Tian, kamu benar-benar licik, kejam dan ganas.
Hanya seorang pria, tidak sampai membuatku seperti kamu, bersikeras tanpa malu-malu. Kalau tidak ada hal lain, cepat pergi. Bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Tanganku. Jinsi, tanganku sangat sakit. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tahan sebentar, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kamu bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada apa dengan tanganku? Mengapa saya tidak bisa merasakan tangan saya? Tanganmu patah. 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 Kalau begitu, apa aku tidak bisa memainkan piano lagi? Lalu untuk apa aku masih hidup? Untuk apa aku hidup? Semua akan baik-baik saja. Operasinya sudah dilakukan, tulangnya sudah disambung kembali. Sekalipun itu terhubung, itu tidak akan kembali seperti dulu. Bagaimana saya bisa kembali ke masa lalu? Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya atas tanganmu. Aku akan menanggung penuh akibat cedera tanganmu ini. Jinsi, semua ini gara-gara dia. Semua ini ulah dia. Dia yang mendorongku jadi tanganku cedera. Nona He, aku sama sekali tidak mendorongmu. Perihal bagaimana kau terjatuh, sebaiknya kau tanya pada dirimu sendiri. Kau bilang tidak mendorongku. Apa aku mungkin jatuh sendiri lalu mencelakai diriku sendiri hanya demi menjebakmu? Jiang Tian, bukan orang semacam itu. Jinsi, kau sendiri melihat dia mendorongku. Keadaannya sudah begini, mengapa kau tetap membelanya? Jiang Tian, minta maaflah. Aku sungguh tidak mendorongnya. Kau tak percaya padaku. Tangannya patah. Apa kaitannya dengan diriku? Dia cuma memakai trik berpura-pura sakit, ingin? Jiang Tian. Terserah kau mau percaya atau tidak. Aku sama sekali tidak mendorongnya. Permintaan maaf ini. Permintaan maaf itu takkan kuucapkan. Jiang Tian. Jiang Tian. Jinsi, jangan pergi, jangan biarkan aku seorang diri, tanganku sangat sakit. Biarkan aku menanggung kesalahan Jiang Tian. Kau juga jangan mempersulitnya lagi setelah ini. Karena kau sudah berkata begitu, kalau begitu akan kuturuti perkataanmu. Jiang Tian, dengan apa kau bisa menantangku? Tanganmu. Saya akan bertanggung jawab sampai akhir. Jelas-jelas kamu tahu orang yang dia sukai adalah He Chuyue, kenapa masih berharap? Jiang Tian, demi bayi ini. Kamu tidak bisa terjebak lebih dalam lagi. Halo ayah. Aku ingin pulang ke rumah. Saya akan kembali besok. Sudah larut malam. Kemana kamu pergi? Aku akan tinggal di luar. Jiang Tian, kamu masih marah karena kejadian tadi siang, kan? Soal He Chuyue, saya sudah mengatasinya. Shen Jinsi, mari kita bercerai. Mengapa? Menurutmu masih ada gunanya mempertahankan pernikahan yang konyol ini? Jiang Tian, berhenti membuat masalah. Shen Jinsi, kamu orang yang baik, tapi menurutku ketidakpercayaan itu seperti duri. Aku tidak bisa menerima pernikahan seperti ini. Aku ingin merenung dan tidak ingin membuat semuanya jadi lebih buruk. Nyonya. Tuan Shen,
Apa yang terjadi? Saya ingat sebelumnya, saat He Chu Yue bergabung dengan manajer. Karena tidak jelas niatnya, bukankah aku diminta memasang kamera tersembunyi di ruang manajer? Ya, rekaman dipantau setiap hari di ruang kontrol. Ambil rekaman pengawasan tadi malam, saya ingin mencari tahu bagaimana He Chu Yue sebenarnya terjatuh. Pak Shen, ini rekaman CCTV kemarin. Video ini memperlihatkan bahwa saat Anda melangkah ke dalam ruangan istri Anda sama sekali tak mendorongnya, justru He Chu Yue yang sengaja pura-pura terjatuh. Ternyata saya keliru menuding Jiang Tian. Pak Shen, menurut pendapat saya sangat jelas bahwa He Chu Yue lah yang dengan sengaja merancang agar memperoleh perhatian Anda. Tak terduga, dia bahkan mematahkan lengannya sendiri. Setelah itu, dia pun berpura-pura cedera, lalu secara sengaja menyingkirkan istri Anda. Benar-benar strategis sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Bagaimana bisa Anda termakan tipuannya? Hei, mau kemana Anda? Segera minta maaf kepada Jiang Tian. Jangan pergi. Ini kartu seharga 280 juta yang ia serahkan, katanya utangnya padamu telah lunas. Serta surat perceraian sudah ditandatanganinya. Surat perceraian? Baru saja saya menerima kabar. Dia telah menuju bandara. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Anda sendiri yang mengusirnya. Sekarang justru menuduh saya. Sedang apa kau? Shen Jinshi. Apa yang tengah kau kerjakan? Kemana kau hendak pergi? Pulang ke kampung. Aku sudah menyerahkan permohonan resign. Tanpa persetujuanku, pengunduran dirimu batal. Aku juga telah menyerahkan surat cerai kepada Sekretaris Fei. Sudah diterima. Dokumen itu belum kulihat. Kau? Aku takkan menceraikanmu. Tanpa restuku kau tetap pegawai perusahaan. Jika pergi tanpa izin sesuai kontrak, harus membayar penalti 10 juta. 10 juta? Kau belum tahu. Kontraknya sudah jelas tertulis. Lagi pula, melihat kondisi keuanganmu, kau pasti tak sanggup membayarnya, bukan? Kau. Jadi, ayo kembali, perusahaan masih harus menyelenggarakan acara tahunan menunggumu untuk menatanya. Kenapa dulu aku tak menyadari bahwa Shen Jinshi setega itu? Apakah dia tidak ingin segera bercerai denganku lalu menikahi kekasihnya? Manajer Jiang, aku tahu kamu pasti bakal kembali. Tuan Shen sangat menghargai talenta mana, mungkin membiarkanmu pergi. Serahkan saja penyusunan acara tim pada saya. Rencana kegiatan sudah rampung, jadwalnya lusa. Semua persiapannya sudah beres. Yah, kau cukup datang berpartisipasi lusa. Tuan Shen menyuruhmu menyusup. Sebenarnya, hanyalah alasan untuk menahanmu di sini. Indah sekali. Indah sekali. Indah sekali. Semua sudah hadir kan? Semua ada. Ini kartu aksesnya 2 orang 1 kamar bebas atur. Silakan. Manajer Jiang, Maris kamar. Kamar yang tersedia memang tidak cukup. Manajer Jiang, kamarmu diatur di lokasi lain, kau adalah pemimpinnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tuan Shen bilang kita semua makan dan minum sepuasnya, semua ongkos ditanggung perusahaan. Wow. Baik, semuanya. Kembali ke kamar, letakkan barang kalian. Manajer Jiang, aku antar ke kamarmu. Terima kasih. Bu, ini adalah area privat. Orang lain tidak diperbolehkan masuk. Ibu tak perlu mencemaskan hal lainnya. Sekretaris Fei, sebaiknya Anda memanggil saya Manajer Jiang. Anda kan istri Tuan Shen. Di hadapan para pegawai perusahaan, itu tidak masalah. Namun secara pribadi, memanggil Anda, Ibu akan lebih pantas. Itu akan lebih sesuai. Omong-omong, nanti saat kita berkumpul akan ada game kecil. Sudah saya kirim ke grup. Baik. Bu,
Ini villa mewah tempat Anda akan menginap. Bagaimana menurutmu? Cukup oke, bukan? Shen Jinxi, aku ingin berbicara denganmu. Hal sepele seperti pindah kamar, semuanya diurus oleh sekretaris Fei. Kalau kau ingin mengganti kamar, kau hanya dapat menghubungi sekretaris Fei. Dia pun sibuk dengan urusan lain. Sepertinya ia tak punya waktu untuk mengurus perpindahan kamar. Jadi kamar tidak akan diganti. Mengapa kau tampak seperti kurang senang? Tidak. Tempat ini memang indah, ya? Kalau kau suka. Setelah kegiatan outbound selesai, kita bisa menetap beberapa hari lagi. Aku tidak akan tinggal bersamamu. Oh benar. Sekretaris Fei bilang nanti ada game kecil. Kau mau ikut? Tidak. Baiklah, aku akan ikut. Aduh, lumayan hebat kau. Tuan Shen sudah datang. Manajer Jiang sudah menunggu Anda. Kalian sedang main apa? Permainan memanah yang baru saja kita mainkan sudah selesai. Sekarang kita masuk babak berikutnya. 2 orang per kelompok, saling menggigit mie. Tim yang habis lebih dulu akan jadi pemenangnya. Bagi yang kalah, harus menerima hukuman meletuskan balon. Kalian saja yang main. Manajer Jiang, ayo ikut bermain. Baiklah kalau begitu. Sekarang manajer Jiang kurang 1 orang. Siapa yang mau satu tim dengan manajer Jiang? Bagaimana jika Direktur Shen juga ikut bermain? Ya mau. Direktur Shen, Direktur Shen, Direktur Shen, Direktur Shen, Direktur Shen. Bagaimana cara mainnya? Direktur Shen lihat, di setiap mangkuk ini ada sehelai mie panjang. 2 orang per kelompok, masing memakan kedua ujung mie panjang ini, tidak boleh putus, sampai habis sepenuhnya. Waktu tersingkat, tim yang pertama habis menang. Direktur Shen dan manajer Jiang silakan coba duluan. Bisa. Siap. Mulai. Ayo. Aha. Direktur Shen, bolehkah saya unggah ini ke medsos untuk promosi perusahaan? Unggah saja. Jangan diunggah. Ini bukan foto pribadi kita berdua. Apa yang tidak boleh diunggah? Baik. Direktur Shen dan manajer Jiang, habiskan waktu 20 detik. Tim berikutnya, bersiap. Mengapa sudah keluar? Bagaimana menurutmu? Baru saja apa yang kamu lakukan? Kamu istriku. Apa salahnya aku mencium istriku? Kamu? Kenapa? Malu ya? Tidak. Kamu ingin pergi ke mana? Lihat mata air panas. Ingin berendam di mata air panas. Jangan ikuti aku. Jiang Tian. Aku sudah mengorbankan satu tangan untuk mengusirmu. Tidak disangka, demi kehormatan dan kekayaan kamu bahkan tidak bisa diusir. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Nona? Zhang Xin. Untuk apa kamu di sini? Saya sudah menjadi sopir di rumahmu lebih dari 20 tahun. Saya sudah bekerja dengan tekun dan tanpa mengeluh. Sudahlah. Karena kamu mencuri sesuatu telah diusir dari keluargaku. Untuk apa kamu di sini? Nona, saya sudah tahu saya salah, tolong pertimbangkan jasa saya selama ini. Tolong pinjamkan saya sedikit uang, saya janji akan mengembalikannya. Kamu. Aku bisa memberimu
Uang tidak perlu dikembalikan, tapi kamu perlu melakukan satu hal untukku. Katakan, akan aku laksanakan. Saya ingin kamu menghancurkan Jiang Tian, biarkan dia hancur. Anda bermaksud hancur seperti apa? Kamu seorang pria, apa perlu aku mengajarimu? Saya ingin Shen Jinshi melihat kamu berbuat mesum dengan Jiang Tian. Setelah selesai, saya akan memberikan uang yang cukup untuk hidupmu dengan nyaman. Terima kasih, Nona. Saya akan melakukan ini untukmu dengan jelas dan pasti. Jinshi, tunggu sampai kamu melihat Jiang Tian yang berantakan. Saya tidak percaya dia tidak akan menceraikannya. Manajer Jiang, kamu benar-benar tidak ingin aku menemanimu berendam di pemandian air panas? Jika kamu sudah selesai berendam, tak perlu menemani aku lagi-lagi pula. Aku lebih suka sendirian. Aku sudah lelah seharian. Pergilah dan beristirahatlah. Baiklah. Jika ada apa-apa, hubungi aku. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku juga tidak akan melakukan apapun. Hanya ingin menanyaimu beberapa pertanyaan. Kamu harus menjawabnya dengan jujur. Jika tidak, jangan harap bisa keluar dari sini hari ini. Apa yang hendak kamu tanyakan? Istri yang dinikahi Shen Jinshi, apakah itu dirimu? Untuk apa kamu menanyakan itu? Katakan. Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak, itu saja. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Kamu musuh Shen Jinshi? Bukan. Bagus. Tidak jujur? Shen Jinshi sudah memanggilmu istrinya, masih bilang bukan. Bohong. Jujurlah. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Direktur Shen, semua proyek sudah diatur. Proposal untuk bulan depan sudah saya kirim ke email Anda. Sudah selarut ini. Jiang Tian belum kembali juga. Mungkin sedang berendam di pemandian air panas. Direktur Shen, benda ini sepertinya milik Nyonya. Kenapa ada di sini? Kamu yakin? Perlengkapan Anda dan Nyonya, semua saya yang atur sendiri. Orang lain tidak. Pasti benar. Sial! Beritahu pihak villa untuk segera membuka paksa semua kamar, mencari Jiang Tian. Cari Jiang Tian. Baik. Kamu tahu, aku adalah istri Shen Jinshi. Kamu masih memperlakukanku seperti ini? Kamu tidak takut menyinggung keluarga Shen? Aku sudah tidak punya apa, apalagi? Masih takut menyinggung siapa? Aku tidak takut menyinggung siapapun. Siapa yang menyuruhmu datang? Apakah He Chuyue? Oh, cukup pintar juga. Tapi sudah terlambat. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Hari ini aku akan tahu. Apa yang harus kulakukan? Tolong lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Tolong. Tolong lepaskan aku. Apa yang sedang kamu perbuat? Aku akan memberitahumu apa yang akan kulakukan hari ini. Jiang Tian. Jiang Tian. Jiang Tian. Panggilkan dokter. Baik. Jiang Tian. Dokter aku, apakah bayi saya baik-baik saja?
Bayi, kamu hamil? Tidak mengandung. Tidak mungkin, aku sudah membeli alat tes kehamilan dan hasilnya menunjukkan 2 garis. Kamu tidak melakukan tes kedua. Kadangkala bila alatnya kedaluarsa hasilnya bisa meleset. Aku sudah mengeceknya berulang kali. Memang tidak mengandung. Hanya luka ringan, rawat dirimu baik-baik, nanti juga pulih. Oke, terima kasih dokter. Sayangnya aku menyimpannya begitu lama. Ternyata hanya kesalahpahaman. Kenapa mesti disembunyikan? Aku tak mau kau mengetahuinya dan menyingkirkan bayi itu. Kalau kau mengandung, aku justru senang. Kenapa harus menolaknya? Itu cuma alasanmu. Ada apa? Sakit lagi? Alih-alih memerhatikanku sekarang, kenapa tidak kau tanyakan pada He Chuyue mengapa dia begitu memusuhiku? Apa kaitannya ini dengan He Chuyue? Kau masih membelanya? Lelaki itu sendiri sudah mengaku. Apa maksudmu? Pria barusan dikirim oleh He Chuyue? Kau masih saja berpura-pura. Pak Shen, saya sudah menelusuri. Lelaki itu ternyata sopir keluarga He. Dia mengakuinya sendiri. Atas perintah He Chuyue. Berniat menyakiti ibu. Ternyata He Chuyue lagi. Sekarang Pak Shen mempercayai saya. Saya tak lagi menuduh orang yang kau sayangi. He Chuyue. Sejak kapan menjadi sosok yang kucintai? Bukankah ia selalu orang yang kau sayangi? Ibu, orang yang dicintai Pak Shen. Sejak dulu ya Anda. Saya. Sosok yang saya kasihi sejak dulu adalah Anda. 3 tahun silam, Anda sesudah menyelamatkan Pak Shen dari kecelakaan mobil. Selama beberapa tahun belakangan, Pak Shen mengumumkan kepada publik bahwa ia memiliki kekasih, yang ia maksud juga adalah Anda. Ya, saya keliru. Oh, jadi setelah menikah, kau selalu bersikap dingin pada aku. Cuma lantaran aku salah menuduh Anda menyukai He Chuyue. Kau berinteraksi begitu akrab dengan He Chuyue. Aku kira setiap kali ia mendekati saya, aku selalu cepat-cepat menjauh. Maafkan aku. Aku salah mengerti. Pak Shen, Ibu, selama kesalahpahaman telah terselesaikan, itu sudah bagus. Namun, untuk mencegah hal serupa terulang, menurutku, kalian perlu mengumumkan identitas Benar kalian. kata kamu. Dalam kegiatan Outbound tahunan ini, pada hari terakhir akan digelar upacara penutupan. Tepat pada upacara penutupan itu, kami akan mempublikasikan identitas Anda. Saya tak masalah. Berani-beraninya He Chuyue menyakiti Anda. Tak akan kubiarkan begitu saja. Aku juga akan memanggilnya ke sini di sesi Outbound ini. Nanti saya juga butuh kerja sama Anda. Apa yang kau ucapkan itu benar? Jiang Tian dan Jin Xi sudah bercerai? Betul. Kalau tak percaya, lihatlah. Shen Jinxi melihat aku bersama Jiang Tian. Pada malam itu juga, dia menyiapkan kesepakatan cerai dan memaksa Jiang Tian menandatanganinya kini. Jiang Tian telah diusir dari Jiang Cheng. Kerjamu bagus. Ambil kartu ini lalu pergi sejauh mungkin. Jangan pernah kembali lagi, paham? Terima kasih, Nona. Tenang saja, aku harus seperti angin, lenyap begitu saja. Aduh. Apa kau sudah menyampaikan semuanya sesuai rencana kita? Sudah, tak ada tambahan kata. Dia sudah mempercayainya. Hehe, ini kartu yang dia sodorkan padaku. Bagus, karena kamu sudah berupaya berubah. Kali ini akan kuberi hukuman yang lebih ringan. Ayo pergi. Jinxi, kenapa kau di sini? Dokter bilang keadaannya nyaris pulih. Besok boleh keluar dari rumah sakit. Syukurlah kalau begitu. Maaf, kali ini membuatmu sengsara. Kau bilang akan bertanggung jawab terhadapku. Apa yang akan kau lakukan untuk menunaikan tanggung jawab itu? Aku datang kali ini untuk urusan tahunan perusahaan team building tahunan akan diadakan di Wang Yue Villa. Kau sudah bekerja di Shen Group selama 2 tahun. Kau ikut di tahun sebelumnya, jadi tahun ini jangan sampai absen. Aku mau memberimu kejutan.
Kejutan apa ini? Sejujurnya, selama ini perasaanmu padaku, aku sudah merasakannya semua. Selama waktu ini aku baru menyadari. Kau begitu berarti bagiku. Jadi, aku melamarmu. Apa yang kau katakan itu sungguh? Bodoh, kapan aku pernah membohongimu? Ah, Jinsi, kau akhirnya melamarku. Baiklah. Kalau begitu, sampai besok malam kau perlu beristirahat dengan baik. Pastikan kondisi terbaikmu untuk kegiatan team building kali ini. Aku pasti akan melaksanakannya dengan baik dengan busana terbaik. Benarkah yang kamu ucapkan? Tuan Shen bilang kalau dia akan melamarmu hari ini. Tak lama lagi, kalian akan segera mengetahuinya. Jadi benar begitu, CEO telah lama merahasiakan pernikahannya. Akhirnya dia akan mengungkapkan jati diri istrinya. Ya, selamat. Tuan Shen sudah tiba. Jinshi, kau datang? Aku telah menyiapkan kejutan untukmu segera tiba. Apakah ini lamaran pernikahan? Tak disangka, Jiang Tian yang selalu tampak sederhana. Saat tampil lebih formal, ia ternyata sangat menawan. Sungguh cantik. Jiang Tian, ayo. Tak disangka manajer Jiang, selain instrumen tradisional, ternyata mahir bermain biola juga. Dan vokalnya pun sangat merdu. Ya, benar-benar merdu. Saking merdunya sampai membuat kagum. Bukankah Jiang Tian sudah diusir dari kota Jiangcheng? Tunggu dan lihat saja. Teman-teman, memanfaatkan hari yang cerah ini, saya ingin mengumumkan kepada kalian semua satu urusan pribadi. Saya akan memperkenalkan sosok yang penting kepada kalian semua. Meski saya tak tahu kenapa kau muncul di sini, namun meski kau sama sekali tak pandai menarik perhatian, lalu apa yang bakal jadi pusat perhatian sepanjang acara berikutnya tentu saja hanyalah aku. Semua orang. Ini istri saya, Jiang Tian. Halo semua. Manajer Jiang tak disangka kamu adalah istri Presiden Shen yang selama ini dirahasiakan. Lihatlah kalian, aku kan sudah bilang kalau relasi Presiden Shen dan manajer Jiang memang istimewa. Aku sudah menebaknya, kan? Iya, betul-betul. Maaf semuanya. Tadinya kami tak mau terlalu mencuri perhatian, maka kami merahasiakan hubungan ini. Jinshi, bukankah kau bilang mau mengumumkan niatmu melamarku? Sudahkah kau menceraikannya? Kenapa aku harus menceraikannya? Karena kaulah yang menyuruh Zhang Xin mengusik Jiang Tian, maka aku wajib mencampakkannya. Begitu? Aku tak melakukan itu. Kamu berjanji akan melamarku kemarin, lalu kau membawaku kemari hanya untuk memperdayaku. Kalau tidak begitu, mana mungkin kau datang? Percayalah padaku, aku tak berbuat seperti itu. Semua ini murni ulahnya sendiri. Cukup. Kau sungguh mengira bisa mengelabui semua orang, ya? Tak disangka, He Chuyue ternyata begini aslinya. Benar, menilai orang dari tampang saja memang tak cukup, hatinya ternyata seberbisa ular. Zhang Xin sedang berada di kantor polisi sekarang. Apa yang kau katakan padanya, disertai pula bukti transaksinya. Kalau tak percaya, bisa kupanggil dia kemari untuk mengonfirmasi. Aku bilang pada Zhang Xin, kenapa kali ini berjalan mulus? Akhirnya kebusukanmu terbongkar, benar begitu? Aku akui aku memang sempat hilang.
Namun, Jinshi, perasaanku padamu tulus sungguh. Berapa kali harus kukatakan aku menganggapmu layaknya adik perempuan sosok yang kucinta sejak awal Jiang Tian, bukan dirimu. Aku sudah berkorban begitu banyak demi kamu. Dia cuma gadis kampung. Soal status maupun latar, dia tak ada apa-apanya dibandingku. Apa yang membuatnya pantas kau cintai? Apa sebenarnya yang dia punya hingga kau menyukainya? Kedudukannya, riwayat keluarganya, asal-usulnya. Menurutku semua itu sama sekali tak ada bedanya. Yang kucintai hanya dirinya. Di mataku, kekurangannya justru menjadi kelebihan yang membuatku tertarik tanpa bisa ditahan. Jiang Tian, mengapa kau sebegitu beruntung? Semua ini karenamu. Mengapa kau dapat memiliki sesuatu yang takkan pernah kumiliki seumur hidup kau? He Chuyue, sepertinya kau benar-benar keras kepala. Awalnya aku ingin menjaga persahabatan kedua keluarga, serta memberimu beberapa kesempatan, namun kau sama sekali tak menyesal. Kalau begitu, jangan salahkan aku bila tak berbelas kasihan. Apa yang akan kau lakukan? Sampaikan pada mereka, Shen Group, mulai hari ini, akan menggempur He Group sepenuhnya, dan memutus seluruh kerjasama. Shen Jinshi, kau tak bisa melakukan ini. Bawa dia pergi. Jinshi, aku akan meminta maaf padanya, memohon maaf. Jangan lakukan itu. Jinshi. Maafkan saya, semuanya, karena persoalan pribadiku ini telah membuat kalian menyaksikan hal memalukan. Usai jamuan ini, aku akan memberi Anda semua libur akhir tahun, agar Anda semua bisa beristirahat dengan baik. Wah, terima kasih Presiden Direktur. Terima kasih Presiden Direktur. Terima kasih Presiden Direktur. Jika Anda sekalian ingin berterima kasih, maka berterima kasihlah pada Nyonya Presiden Direktur. Terima kasih, Nyonya Presiden Direktur. Nyonya Direktur Shen. Kalian berdua, ciuman dong. Cium, 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 cium.